Alhamdulillah, warahmatullahi Bapak-bapak, para tamu undangan, sudah kita saksikan bersama kedua mempelai sudah akad nikah, berarti sudah sah pernikahannya. Adapun selanjutnya acara yang terakhir, insyaallah sedikit tausiah agama atau sedang rohani yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Samarudi. Namun sebelum saya tutup, sebelum Pak Ustaz Samarudi kami persilakan, kami selaku perwakilan dari keluarga, seandainya dari awal dari sampai akhir pada hari ini apabila punya salah atau dari penjamuan dan lain sebagainya ada kesalahan, kami mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Samarudi kami persilakan. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak petugas dari Kementerian Agama, para hadirin, keluarga besar, teman-teman berdua, dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menghaturkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat syahad yang sempat siang hari ini masih dikaruniakan kepada kita. Salam salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada diri kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salam ini bersama beliau, dan mudah-mudahan Allah meridai kita bersama orang-orang yang diridai masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hal istimewa hari ini, sebuah undangan untuk kita hadir menyaksikan pernikahan kedua mempelai yang baru saja digelar, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, dan mudah-mudahan apa yang telah terjadi baru saja yang Allah takdirkan, Allah menjadikan kedua mempelai menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini tidak lepas dari tujuan utama kita hadir, yaitu memberikan doa restu kepada kedua mempelai khususnya, dan rumah tangga kita mudah-mudahan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang harus kami tanyakan di sini. Wahai saudaraku Rizky Afini Maulana, apa sih yang menjadi tujuan untuk menikah? Yang jelas adalah untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan agama. Karena hal yang istimewa adalah menyempurnakan agama ketika orang masih dalam hidup sendirian, maka agama yang dianutnya masih belum sempurna. Tapi ketika sudah, alhamdulillah, Ananda Rizky Afini Maulana sudah melangsungkan akad nikah barusan, dan ini sudah menyempurnakan apa yang menjadi tujuan agama, yaitu untuk melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa. Terkadang ada yang memiliki rumah yang sampai tingkat, ada juga yang sudah memiliki mobil. Namun harta yang utama dan sempurna di hadapan Allah ini tidak pernah singgah. Namun saya berjanji mudah-mudahan tiga harta ini dapat dimiliki oleh Ananda Rizky Maulana. Apa sih harta yang pertama itu?
yaitu lisan zakirun, lisan yang senantiasa pandai berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kondisinya. Harta yang kedua yang utama adalah qalbun syakirun, hati yang tidak membanggakan diri seperti Qarun, lebih membanggakan dengan apa yang dimilikinya. Aku menjadi seperti ini karena kehebatan ilmu dan kemampuanku. Ini yang disampaikan oleh Qarun. Namun mudah-mudahan hal ini tidak pada saudaraku Rizky Maulana. Kemudian yang ketiga, harta yang paling utama dan istimewa, yaitu pasangan hidup yang senantiasa membantu mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pasangan hidup yang dipilih Ananda Rizky Maulana hari ini, yaitu Ananda Devi Intan Pratiwi, nantinya mampu membantu, mendampingi untuk bisa mendekat kepada Allah, menyempurnakan agama kepada Allah. Ini mudah-mudahan harta yang sangat utama ini dimiliki. Dan mudah-mudahan harta ini juga menghiasi rumah tangga yang baru saja diselesaikan akad nikahnya. Sebetulnya apa sih yang menjadi tugas utama dari kepala rumah tangga ini? Apakah dengan hanya memberikan uang, memberikan kecukupan untuk makan setiap hari, itu sudah selesai? Ini bukan tujuan utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah tugas pokok dari kepala rumah tangga, yaitu hari ini antum berjalan menuju ke terminal, ke stasiun hari ini. Dalam rangka apa? Untuk mencari kawan, menghadap kepada Allah, menyempurnakan agama ini. Ini adalah tugas utama. Jadi bukan semata-mata hanya memberikan nafkah, setelah itu ditinggal. Ini saudara kita tahu. Tugas utama antum ini mengajak. Jangan sampai nanti di hadapan Allah justru ada pengadilan dan yang menuntut bukan orang lain, tapi pasangan hidup antum. Untuk keadilan kepadamu, karena di dunia aku belum pernah dididik untuk bisa mendekat kepadamu. Dia hanya memberikan nafkah, kecukupan rezeki padaku untuk membangun rumah di dunia saja, ya Allah. Hari ini aku minta keadilan. Jangan sampai seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas utama. Sedangkan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak orang itu beranggapan romantis itu adalah ketika kita itu berboncengan, pergi ke tempat wisata, kemudian duduk bercengkrama, itu adalah romantis. Lah, sabda Rasulullah bukan itu. Sabda Rasulullah, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia bersuci dan mendirikan sholat, bermunajat kepada Allah, setelah itu membangunkan pasangan hidupnya untuk bermunajat kepada Allah. Apabila istrinya belum bangun, dia ambilkan air, dipercikkan di wajahnya. Ini romantis, sabda Rasulullah. Namun rumah tangga terkadang ada suami yang imannya kadang turun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang istri yang bangun tengah malam dan bersuci, kemudian mendirikan bermunajat kepada Allah, kemudian setelah itu membangunkan suaminya untuk bermunajat. Ini romantis, karena mengajak pasangan hidupnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas utama sekarang.
Kemudian yang ketiga, saudaraku Rizky Maulana, antum baru saja menikah, antum menyadari bahwa engkau bukan seorang malaikat, dan antum menyadari istri antum ini bukan seorang bidadari. Dalam mengarungi rumah tangga besok itu, antum akan melihat sejuta kekurangan yang antum dapatkan dalam istri. Apakah langsung dicerai? Apakah diputuskan seperti itu? Nah, tugas antum sebagai kepala rumah tangga adalah menyempurnakan kekurangan dari istri. Antum memilih pasangan hari ini, yang dilihat bukan kekurangan, tapi kelebihan. Maka ketika antum menemui di dalam rumah tangga itu kelemahan, kekurangan dari pasangan itu, antum sempurnakan. Antum melihat kelebihannya, jangan dilihat kekurangan. Insya Allah rumah tangga antum akan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Ini. Kemudian bagi saudariku Devi Intan Prati, baru saja antum sudah diserahkan oleh ayah kepada seorang lelaki. Sebelum engkau dinikahkan, surga dan neraka adalah orang tua. Tapi ketika aku nikah tadi, surga dan neraka adalah suamimu. Suami berpindah. Maka tugas utama seorang istri kepada suaminya, ditanya, "Man khairun nisa ya Rasulullah?" Siapa sih wanita yang terbaik di dunia itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, wanita yang terbaik di dunia itu yang apabila engkau melihat wajahnya, ia menyenangkan hati, membahagiakan hati. Ini wanita. Sehingga berbaik-baik, menjaga diri, menjaga busana, bersolek di hadapan suami. Terkadang banyak wanita yang keliru. Ketika keluar dari rumah, ia bersolek menghadiri resepsi seperti ini. Begitu luar biasanya memakai busana. Tapi ketika sudah di dalam rumah, suaminya melihatnya enak. Kenapa? Yang dipakai setiap hari daster, pakai minyak, yaitu minyak kayu putih, bukan minyak parfum yang lain. Ini harus dijaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas utama seorang istri adalah bertakwa, patuh kepada suaminya, taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan taat, selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, seandainya engkau dipanggil oleh suamimu dan engkau berada di depan tungku, matikan tungku, datangi suami. Ketika engkau berada di atas kendaraan, berhenti, turun, masukkan kendaraannya, datangi panggilan suami. Bahkan di zaman Rasulullah, wanita sedang naik onta, begitu sulitnya naik, ketika suaminya memanggil, turun, turun. Jangan sampai engkau itu beralasan yang lain. Patuhi, taati. Ini yang disampaikan Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyampaikan yang betul-betul berhati-hati. Engkau tergantung sikapmu kepada suami. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ucapan yang diucapkan suami adalah hak. Tidak ada hijab di antara suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas engkau sebagai istri. Barulah yang ketiga, tugas utama seorang istri, apabila engkau ditinggal oleh suamimu keluar dari rumah, tugas utamanya adalah menjaga kehormatan suami, menjaga harta benda suami, menjaga anak-anak suami, mendidik. Jangan sampai engkau keluar rumah tanpa seizin suami. Karena laknat Allah akan mengiringi langkah-langkah yang engkau keluar dari rumah. Insya Allah, dengan hal ini kita akan bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kedua mempelai ini mampu mengarungi bahtera rumah tangga dan mampu
menjaga sakinah mawaddah warahmah ini dari dunia sampai di akhirat. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua kepada apa yang telah kita niatkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa bainana bi khair. Barakallahu laka wa baraka bainana bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikum. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sudah tausiah nikah, tinggal acara ramah tamah ya.